Sahabat hukum, perlu diketahui kiprah Organisasi Advokat Yuris dan Legal Indonesia yang disingkat YLI merupakan organisasi advokat modern yang dikelola sangat serius oleh para praktisi dan akademisi hukum yang sangat berpengalaman mencetak sosok advokat profesional, berwawasan global, berakhlak karimah, yang selalu berprinsip menjunjung tinggi sebuah nilai etik dalam bertutur kata, bersikap, terutama ketika menjalankan kuasa menangani suatu perkara. Secara legalitas, YLI telah terdaftar pada Kemenkumham RI yang eksistensinya merupakan organ negara. Capaian prestasinya selama ini telah mendapatkan tempat di hati masyarakat luas, sehingga tak terasa sejak berdiri, YLI telah mencetak 12 angkatan terjadi efek domino, peminatnya tak terbendung. Banyak dijumpai anggota advokat dari organisasi lain bergabung ke YLI karena dipandang ada nilai lebihnya, yakni YLI tidak mengejar target kuantitas belaka, melainkan memprioritaskan sebuah value kualitas profesionalisme seorang advokat. Secara organisatoris, YLI tersistem terstruktur dengan pola manajemen modern yang disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan pasar hukum nasional. Berikut beberapa kegiatan dengan rekan sejawat dan institusi pemerintah yang bertujuan menyatukan visi, misi, dan persepsi demi tegaknya hukum dan keadilan di Republik tercinta. Dalam konteks kerja profesionalisme, YLI telah menjalin kemitraan dengan beberapa universitas dalam negeri maupun luar negeri, antara lain dengan Untak Surabaya, UINSA Surabaya, Dr. Sutomo, Bilfat University, dan beberapa kampus yang lainnya. Terkhusus sebagai luarannya, YLI memberikan ruang kepada para mahasiswa di seluruh negeri dalam tataran Tridharma Perguruan Tinggi untuk dapat mengikuti magang di kantor hukum YLI dan di DPC YLI guna menimba ilmu secara langsung dari para advokat, baik perkara perdata maupun perkara pidana, baik secara litigasi maupun non-litigasi. YLI hadirkan para profesor dan doktor senior dalam PKPA antara lain Profesor Dr. Basuki Rekso, Profesor Dr. Hermawan Sulistyo, Profesor Dr. Nur Basuki, Profesor Dr. Indra Tirini, Profesor Dr. Sunarno Edi Wibowo, Profesor Dr. Sajiono, serta para doktor senior sangat kompeten. YLI ingin memberikan yang terbaik pada proses transfer knowledge peserta PKPA YLI. Setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pendidikan profesi advokat dan dinyatakan lulus ujian advokat yang diselenggarakan oleh induk organisasi sesuai dengan perintah hukum pasal 2 Undang-Undang Advokat, maka para advokat wajib dilantik dan diangkat menjadi seorang advokat. Memang salah satu persyaratan untuk menjadi seorang advokat, tentu pelaksanaan ini dilaksanakan sesuai dengan mandatori Undang-Undang Advokat. Harapan kami, luaran dari peserta ini, jadilah advokat yang profesional, jadilah advokat yang bertanggung jawab, jangan sampai keluar dari apa yang disebut kode etik profesi advokat. Organisasi Advokat Yuris dan Legal Indonesia berkomitmen mencetak advokat yang profesional dan taat pada kode etik advokat. Selanjutnya berdasarkan mandatori Undang-Undang Nomor 18 2003 Pasal 4 Ayat 1, para advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka pengadilan tinggi wilayah domisili hukumnya. Perlu dihayati dalam agenda sumpah ini, melekat kuat janji suci seorang penegak hukum yang lahir dari masyarakat untuk menjadi sosok advokat yang amanah, menegakkan hukum demi keadilan. Bukan maju tak gentar membela membabi buta mereka yang bayar. Setelah sah dan dilantik menyandang gelar mahkota advokat, DPP YLI memantau keberadaan anggotanya melalui WA Group yang merupakan wadah diskusi hukum sesama advokat. Dalam upaya merespon isu-isu nasional, YLI telah membuat channel YouTube yang selalu update mengikuti tema sentral terkait masalah hukum dan politik, serta persoalan serius terkait masalah penegakan etik di lingkungan advokat. Salah satu analisa kasus hukum misalnya pembunuhan Verdi Sambo, pembunuhan Vina, dan putusan MK terkait sengketa pemilu dan tentu dampak dari pemberitaan tersebut, viewernya mencapai jutaan. Dalam upaya meningkatkan kualitas SDM para anggotanya, pengurus YLI aktif membuat kegiatan-kegiatan seminar diantaranya Seminar Hukum Nasional yang membahas masalah kode etik profesi advokat, kemudian Seminar Hukum Nasional masalah bahaya laten narkotika, berikutnya kegiatan seminar di Pulau Terluar Maratua terkait perdagangan orang, dan kita membuat FGD.
Perlu diketahui bahwasannya DPP YLI setia membuka layanan konsultasi bantuan hukum gratis. Tergerak hati untuk andil membantu dalam perkara, salah satunya adalah tragedi Kanjuruhan yang telah menewaskan 131 anak bangsa dengan memberikan bantuan hukum pada keluarga korban dan masyarakat sekitarnya, termasuk membentuk tim independen pencari fakta atas tragedi Kanjuruhan yang sangat memilukan tersebut. Di antaranya perkara yang lain membantu korban investasi bermasalah kasus asuransi Wana Arta yang mencapai kerugian triliunan rupiah. Membantu masyarakat korban pasar di Malang akibat penggusuran paksa dan persoalan-persoalan investasi turbin listrik di Bali. Berikut kegiatan pemberian tali asi dan donasi kepada adik-adik yatim piatu di Surabaya dan para duafa adalah dalam upaya YLI membantu meringankan beban penderitaan hidupnya. Di sisi lain, pengurus YLI aktif melakukan kegiatan amal dalam bentuk bagi-bagi takjil di bulan puasa kepada para ojek online dan masyarakat arus bawah yang lewat di depan kantor DPP YLI. Termasuk secara khusus memberikan bingkisan berupa menu berbuka puasa kepada para tahanan dalam bentuk nasi kotak ke beberapa polsek di kota Surabaya dalam upaya kepedulian sosial antar sesama umat. Semoga seluruh rangkaian kegiatan yang telah berlangsung bermanfaat bagi kita semua. Bagian penutup, pada setiap habis kegiatan Lebaran, pengurus YLI beserta para anggotanya mengadakan pertemuan acara silaturahmi, saling memaafkan antar sesama, sucikan diri dan hati dalam tataran halal bihalal, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.